Oke, baik. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih atas waktunya dan siang ini semua masih semangat ya, masih semangat untuk belajar dan saya kira ini menjadi kebaikan buat kita semua mau belajar untuk hal-hal yang baru. Dan pada pertemuan kita mungkin 3 minggu yang lalu kita belajar mengenai WhatsApp bisnis. Nah, di situ mungkin Bapak Ibu semua sudah ini ya, sudah praktek ya pasti ya. Gimana? Sudah dipraktekkan belum? Ilmu WhatsApp bisnisnya sudah dipraktekkan ke handphone masing-masing ya. Jadi nanti boleh di grup kita, grup tertulung, kalau sudah praktek boleh di-share apa yang sudah dikerjakan supaya Bapak Ibu yang lain atau teman-teman yang belum bergabung bisa mengikuti nih apa yang sudah pernah dikerjakan, yang sudah dilatih. Oke, baik. Mungkin ada Bapak Ibu yang belum kenal saya ya. Saya kenalkan diri dulu, nama saya Salva Yunifan Saragi. Dan aktivitas saya sehari-hari ada bisnis di Jogja, dan 1,5 tahun ini saya aktif untuk share untuk membuat konten di channel YouTube, ya namanya The Entrepreneur Show. Nah ini bisa cari di YouTube dan boleh di subscribe. Di channel ini saya sharing banyak ilmu, banyak pengalaman, dan saya mengundang beberapa pengusaha yang sudah sukses untuk sharing pengalaman mereka. Nah, Bapak Ibu boleh buka di YouTube, klik The Entrepreneur Show, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya, ya. Dan boleh juga follow Instagram saya di Salva Entrepreneur Show atau Salva Saragi. Ya, jangan lupa follow Instagram saya. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana membuat copywriting yang powerful. Karena copywriting ini ilmunya cukup panjang ya, artinya teorinya atau penjelasannya cukup panjang. Ini slide saya aja ini ada 57. Banyak banget nih. Saya mempersiapkan ini hampir seminggu untuk sharing pada siang hari ini. Jadi ilmunya ada cukup banyak dan teknis banget. Dan satu kali pertemuan kelihatannya nggak cukup ini, pertemuan sekali. Jadi nanti kalau Bapak Ibu tertarik tentang copywriting, nanti kita akan buat pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena saya sendiri, saya belajar dari guru-guru dan mentor saya, itu saya berulang-ulang. Ketika training begitu, nggak paham, saya ulangi lagi, saya tanya lagi. Nah, apalagi kita hari ini sama-sama belajar hanya satu kali, saya kira nggak cukup. Dan ini harus berulang-ulang, ya. Ini nanti channel rekaman dari Zoom ini nanti akan saya upload ke YouTube, dan Bapak Ibu bisa buka berulang-ulang, dan nanti ada sesi-sesi berikutnya. Ya, kalau nanti memang dibutuhkan. Oke, nah jadi copywriting itu tujuannya, purpose kita adalah meningkatkan penjualan. Jadi purpose kita sudah clear ya, bahwa kita membuat copywriting, purpose-nya adalah meningkatkan penjualan. Meningkatkan penjualan. Nah, pada membuat copywriting, membuat copy ini, sebenarnya kita sasarannya ini ada banyak, ada step-stepnya, ada tahapannya. Ada tahapannya, pendekatannya dari produk, ya. Jadi kita melihat dari sisi produknya ya, atau dari kita sisi customer-nya, ya. Tentunya ini dua hal yang berbeda. Kacamatanya berbeda. Sekarang kita membuat copywriting dari sisi produk, dan kita membuat copywriting dari sisi customer-nya. Nah, ini dua hal yang berbeda. Nah, pada hari ini, sore hari ini, siang hari ini, kita melihat dari sisi produknya dulu. Ya, kita melihat dari sisi produknya. Nanti tahapan berikutnya kita akan melihat dari sisi customer-nya. Dan tentunya ini dua hal yang berbeda dan copywriting-nya berbeda. Ya, ini pemahaman dulu ya, pemahaman basic-nya. Jadi kita melihat copywriting dari sisi produk dengan copywriting dari sisi pelanggan atau customer, ini copy-nya berbeda. Oke. Nah, saya ingin review dulu Bapak Ibu, teman-teman semua. Pertemuan kita 3 minggu lalu tentang WhatsApp bisnis, saya menyinggung mengenai ideal customer. Ya. Jadi ini harus clear dulu, harus diselesaikan dulu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu belum menyelesaikan ini, tolong setelah ini dibuat lagi siapa ideal customer-nya. Karena ini penting dalam membuat copywriting. Ya. Jadi kita harus menentukan profil ideal di bisnis kita, di produk kita. Ya, harus clear. Usia mereka berapa, pekerjaannya apa, pendapatannya apa, ya. Lalu pendidikan terakhir mereka apa, masalah apa yang ingin mereka selesaikan, ya.
mereka bergabung di komunitas apa, mereka baca majalah apa. Nah, ini penting nih. Baca majalah apa. Karena nanti ini salah satu tips kita nanti membuat copywriting. Ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu pusing nih membuat copywriting, kok saya susah menemukan ide, saya susah membuatnya, paling mudah adalah ATM. Ya, amati, tiru, modifikasi di majalah customer ideal. Jadi customer ideal kita, Bapak Ibu sekalian punya produk ya, punya jasa. Itu mereka baca majalah apa? Ya, mereka baca majalah apa? Nah, majalah itulah yang kita buka. Ya, yang kita beli, yang kita baca. Nah, di situ kan pasti banyak copywriting-nya. Nah, jadi nanti kita tinggal buka itu saja. Tapi kan kita harus clear dulu si customer kita ini baca majalah apa gitu ya. Lalu sosmed mereka apa, impian dan keinginan mereka apa. Ini tolong diketik lagi, ditulis lagi, ya, supaya nanti ketika kita jualan itu tepat sasaran. Ya, seperti yang saya sampaikan kemarin, kita gagal melakukan penjualan, gagal closing karena kita salah menawarkan. Ya, makanya kalau misalnya Bapak Ibu pernah punya pengalaman ya menawarkan suatu produk, lalu ada customer yang bilang, "Loh, kok harganya mahal? Loh, kok harganya tinggi banget?" Ya. Nah, menurut saya kita salah menjual kepada orang yang ideal customer kita. Ya, kita salah menawarkan ya kepada orang yang tidak tepat gitu. Sehingga ini harus clear dulu, harus dibuat ya, harus dicatat. Oke, begitu juga di mana mereka menggunakannya, bagaimana mereka menggunakannya, hobi mereka apa ya. Apakah hobi mereka sekarang, oh mereka suka naik sepeda ya. Nah, ini penting, informasi ini penting nanti ketika dalam membuat copywriting. Oke. Dan ini ada satu poin penting yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu. Ini sebelum kita membuat copywriting, ini kita harus clear dulu, ya. Pastikan bahwa Bapak Ibu dan rekan-rekan semua itu sudah punya merek dan logo di usahanya masing-masing, ya. Pastikan sudah punya merek dan logo. Mereknya, kalau ini saya ambil contoh Tugu Jogja, ya ini mereknya. Logonya gambar tugu, ya. Ini bisa jadi merek, bisa jadi logo, ini jadikan satu dia. Ya. Tugu Jogja, bakpia kukus. Ini merek dan logo. Pastikan Bapak Ibu nanti ketika sebelum membuat copywriting ini harus sudah ada dulu. Harus dibuat dulu ya. Harus sudah clear dulu. Dan sudah ada warnanya, artinya warna identitasnya. Ya, kalau di Tugu Jogja ini dia warnanya krem ya, dia ada warnanya coklat tua gitu ya. Dan dia kemasan displaynya harus ada ya, ada ciri khasnya. Kalau di Tugu Jogja ini saya lihat dia kemasannya menarik gitu ya. Bentuknya menarik, ya elegan, dia kesannya juga mewah, ada gambar belangkonnya. Karena ini menunjukkan identitas dari brandnya, Tugu Jogja. Tugu Jogja identik dengan belangkon, sehingga dia menggunakan itu. Dan tagline, ya nanti saya akan jelaskan mengenai tagline. Nah, jadi nanti harapannya untuk merek dan logo sudah ada, warnanya sudah jelas, kemasan dan display sudah jelas. Nanti hari ini saya akan share bagaimana membuat tagline. Oke, jadi ini harapan saya. Sore hari ini saya nggak akan membahas ini, tetapi saya berharap Bapak Ibu bisa membuat ini dulu sebelum nanti membuat namanya copywriting. Oke, baik, kita sekarang masuk ke materi dari copywriting. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini materi saya cukup panjang, mungkin nanti ada 1 jam lebih nih. Jadi tolong nanti di samping mejanya ada kopi gitu ya, ada kopi atau ada cemilan, boleh nanti ketika materi saya agak sedikit membosankan gitu ya, atau mungkin sudah ngantuk, nah itu segera ambil kopinya ya. Karena takut saya nanti ada materi-materi bagus, Bapak Ibu ngantuk, nah nanti ada hal yang ketinggalan ya. Jadi please nanti silakan ambil kopi atau cemilan silakan aja. Dan kalau sudah ada pertanyaan boleh nanti di kolom komentar di Q&A di tengah. Oke, apa sih itu copywriting? Ya, jadi copywriting itu adalah teknik untuk membuat tulisan yang dapat menghasilkan penjualan. Ya, teknik untuk membuat suatu tulisan yang dapat menghasilkan penjualan. Jadi sesuai dengan goal kita. Ya, sesuai dengan goal kita. Beda dengan yang di koran atau di
majalah begitu ya, mereka membuat copy ya, membuat copywriting-nya itu tujuannya bukan penjualan, mereka hanya memberikan informasi ya, makanya sering disebut dengan artikel. Nah, penjualan ini ya, teknik ini dipakai ya, banyak dipakai oleh pengusaha atau beberapa advertising, beberapa apa namanya di perusahaan besar itu untuk melakukan promosi produknya, untuk membuat program ya, membuat event melalui sosmed, melalui radio dan media cetak. Jadi mereka menggunakan copywriting ya untuk melakukan program penjualan, lalu ujungnya adalah namanya disebut sebagai call to action, CTA ya. Jadi di dalam copywriting ini endingnya mereka mengajak si customer untuk membeli produk kita. Oke. Nah, kita melihat salah satu namanya Bapak copywriting namanya Leo Burnett ya, dia menyampaikan bahwa dalam copywriting itu make it simple. Buat yang simple. Orang berbagai macam pendidikan, ya latar belakang pendidikan bisa memahami copywriting kita. Ya. Lalu make it memorable. Mudah diingat. Ya, mudah diingat dengan bahasa mereka sehari-hari. Leo Burnett juga menyampaikan make it inviting to look at. Bisa mengundang orang untuk yang tidak tertarik menjadi tertarik. Ya, ini dengan copywriting. Dan make it fun to read. Jadi ketika kita membuat copywriting harus yang menyenangkan. Ya, ini prinsip ya. Make it simple, make it memorable, make it inviting to look at, dan make it fun to read. Ya, oke, ini yang menyampaikan Leo Burnett. Oke, sekarang kita masuk ke teknis ya. Ada 3 hal yang penting dalam membuat copywriting ya, Bapak Ibu semua. Pertama adalah fokus. Ya, ini istilah saya, fokus. Ya, di sini ada 3 hal. Pertama adalah fokus. Bagaimana kita membuat copywriting ini membuat customer menghentikan kegiatannya dan fokus pada copywriting kita. Ya. Jadi ketika dia melihat copywriting kita, mereka berhenti dengan kegiatannya. Ya, misalnya dia lagi ngopi atau dia lagi makan, dia bagus nih, berhenti. Fokus. Yang kedua adalah copywriting kita itu harus yang wow. Membuat customer terpana ya. Ketika dia membaca, wow. Wow. Artinya dia ada kejutan-kejutannya gitu ya. Wow. Dan yang ketiga adalah mudah diingat. Jadi kita buat copywriting itu nggak bakal lupa. Ya, daya lekatnya cukup tinggi. Ya, jadi 3 nih prinsipnya ya, yang penting. Jadi nanti Bapak Ibu selalu ingat-ingat. Ketika nanti membuat copywriting, coba dilihat 3 ini. Apakah ini fokus bisa menghentikan seseorang ketika baca copywriting kita? Apakah ini copywriting ini membuat wow, ya, dan mudah diingat. Ya, jadi 3 hal ini ketika nanti akan membuat copywriting. Nah, supaya copywriting kita itu bisa masuk ke benak konsumen, ya, jadi kita membuat copywriting itu supaya masuk ke benak konsumen, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah visual, yang kedua adalah word, ya, yang ketiga adalah sound. Ya, saya akan kasih contoh satu-satu. Visual, ya. Dari gambar ini, kita melihat gambar ini rasanya pengen ngiler gitu ya. Ya, jadi begitu besarnya kekuatan gambar ini. Ya, ini namanya visual. Ya, ini burger, ini kopi, ya, cappuccino gitu ya. Jadi begitu kuatnya gambar ini. Ya. Kalau kata-kata biasanya dengan istilah namanya slogan atau tagline. Ya, Bapak Ibu sering dengar ya, talk less, do more. Ya, pria punya selera. Aku sih percaya, tapi sama semen 3 roda. Ini word ya. Yamaha semakin di depan. Indomie seleraku. Ya. Kopiko gantinya ngopi. Ini slogannya. Mau, ya ini kalian tri, ahli yang kopi, Torabika. Nah ini word ya. Simple, sederhana, kita menggunakan kata-kata yang digunakan oleh konsumen sehari-hari. Kalau sound, yang saya paling ingat ya, mungkin Bapak Ibu juga ingat, ada ini ya, ada bunyinya tuh ya. Tonenot, 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 tonenot. Ya.
Itu ketika kita di rumah gitu ya, ada suara itu, kita langsung pikiran kita, oh itu ice cream balls. Ya, itu sound. Nah, bayangkan kalau copywriting kita itu menggabungkan 3 unsur ini. Ada visualnya, ada word-nya, ada bentuk teksnya, ada sound-nya. Ini akan menjadikan copywriting yang powerful. Ya. Nah, kalau di billboard tentunya seperti ini ya. Ini Didi Kempot, brand Ambiar Sador ya. Bisa tuku saiki, dia menggunakan visual dan word ya. Tetapi tidak ada audionya. Makanya banyak sekali perusahaan-perusahaan brand besar mereka mengalokasikan dana untuk iklan di TV. Karena di TV dia bisa dapat visual, bisa dapat teksnya, bisa dapat sound-nya, sehingga copywriting-nya akan powerful. Ya, oke, saya kira clear ya. Jadi harus ada 3 unsur tadi ya, ada visual, ada word, ada sound. Oke. Nah, apa sih yang perlu diperhatikan, apa yang perlu dikerjakan sebelum membuat copywriting? Ya. Nah, tadi di awal saya menjelaskan bahwa Bapak Ibu harus menyelesaikan namanya menentukan ideal customer kita itu seperti apa. Ya, profilingnya seperti apa. Ini harus clear Bapak Ibu. Ya. Karena nanti ketika kita akan membuat copywriting, si ideal customer ini dia punya namanya lingkaran pengaruh. Ketika produk atau jasa Bapak Ibu sekalian sudah menentukan ideal customer-nya, si ideal customer ini ketika dia memutuskan membeli produk Bapak Ibu, mereka tuh punya namanya lingkaran pengaruh. Orang-orang yang mempengaruhi si ideal customer ini. Ya. Nah, ini kita perlu ketahui, perlu tahu siapa mereka. Ya. Apakah family-nya, ya, istri atau anaknya, atau yang mempengaruhi dia adalah tetangganya, atau asisten rumah tangganya, ya, ini yang saya kasih contoh nih, atau influencer, orang-orang yang berpengaruh terhadap hidupnya, tokoh-tokoh, atau influencer yang ada di Instagram, atau influencer yang ada di artis-artis begitu ya, atau atasannya, atau rekan kerjanya. Ya, jadi ketika si ideal customer ini memutuskan, ya, itu mereka ada lingkaran pengaruhnya. Ya, nah si orang sekitar ini mereka punya peran nih. Apakah mereka itu ada sebagai inisiatif? Apakah mereka yang memutuskan? Ataukah apakah mereka yang menggunakan? Atau kombinasi? Ya, jadi ada peran-perannya. Jadi setelah kita menentukan siapa ideal customer kita, nah kita harus tahu nih, kita harus mapping nih, siapa yang mempengaruhi mereka. Ya, nah artinya adalah dari sekian banyak yang mempengaruhi mereka, coba ambil satu, ya, ambil satu bagian, lalu satu bagian ini kita berbicara dengan mereka. Ya, ini agak lebih teknis banget ya. Jadi ini pemahamannya bahwa banyak orang yang mempengaruhi seseorang, si ideal customer bisnis kita, produk kita, lalu kita ambil satu nih, kita ingin berbicara dengan siapa? Ya, saya kasih contoh. Ini McDonald, ya. McDonald itu dia punya paket namanya Happy Meal, ya Happy Meal. Nah, pertanyaannya, kalau McDonald punya iklan seperti ini, gambar seperti ini, kan kita jadi tahu nih, oh berarti si Happy Meal, ya, dia ingin berkomunikasi dengan siapa? Dengan anaknya, betul ya? Karena apa? Karena banyak ya pengalaman kita dan pengalaman banyak orang yang sering ngajak ke McDonald adalah anak kita. Nah, dia disebut sebagai inisiatornya. Ya. Nah, karena McDonald itu tahu siapa inisiatornya, sehingga si McDonald ini dia berkomunikasi dengan anaknya. Melalui apa? Melalui permainan-permainan yang serial begini. Ya. Jadi ketika kita sudah clear ideal customer kita, lalu kita tahu, oh ternyata si customer ini ketika dia ingin membeli sesuatu, itu inisiatifnya banyak di anaknya. Ya, lalu ketika kita membuat copywriting, kita bisa menentukan pilih salah satu. Ya, atau kita tanya dulu nih, produknya McDonald ini siapa yang memutuskan? Apa mamanya? Pasti ya.
Jadi anaknya yang, "Ma, minta dong, Ma, ke KFC dong, Ma, ke McD dong, Ma, dapat hadiah." Itu si anaknya sebagai inisiator. Lalu papanya, "Oh, ya wes, oke, kita makan di sana." Papanya yang memutusin, ya, atau mamanya yang memutuskan. Ya. Lalu siapa yang menggunakan? Keluarganya. Yang makan produknya adalah keluarganya. Ya, jadi ketika kita akan membuat copywriting, kita akan berbicara ke siapa nih? Apakah ke inisiatifnya, atau ke yang memutuskannya, atau ke dengan yang menggunakannya. Ya, copywriting-nya berbeda-beda. Nah, jadi jangan dicampur-campurkan, ya, jangan dicampur-campurkan, karena ini dua hal yang cara membuat copywriting-nya berbeda. Ya, jadi kita harus menentukan. Berikutnya saya kasih contoh tentang minyak goreng. Ya, inisiatifnya mungkin bisa dari ibunya, ya, bisa dari ibunya. Tetapi yang memutuskan bisa asisten rumah tangga loh, ya. Nah ini kita harus jeli melihat produk kita ya. Lalu siapa yang menggunakan si ART-nya? Karena dia yang masak, ya. Jadi minyak goreng, karena si ibu tolong Mbak beli belanja di Indomaret, gitu, beli minyak goreng. Si ibunya dia nggak menyebutkan merek. Tetapi ketika si pembantu ini, si ART ini datang ke Indomaret, dia yang memutuskan, oh saya enak nih pakai Sampo, atau pakai Bimoli, atau pakai Fortune. Yang memutuskan bukan si ibunya, tetapi si ART-nya. Karena dia yang memasak, ya, menggunakan minyak goreng ini. Nah, ketika kita membuat copywriting, kita memutuskan untuk mau berkomunikasi dengan siapa? Ke ibunya, atau ke ART-nya. Jelas ya, Bapak Ibu ya. Sehingga copywriting-nya akan pas, tujuannya harus pas. Ya, jadi saya ulangi lagi bahwa copywriting dari sekian banyak orang yang mempengaruhi si customer ini, ya, si customer ini, kita ingin berbicara dengan siapa? Ambil salah satu, ya, ambil salah satu. Lalu kita seolah-olah bicara dengan orang ini. Ya, ini pemahamannya. Oke, baik. Lalu bagaimana sih komposisi dari copywriting? Ya, copywriting itu ada headline, ada namanya foto ilustrasi, ada namanya body copy, dan baseline. Ya, ada 4 yang komposisinya, ada 4. Ya, ada headline karena kita bicara dengan manusia, yang manusia itu yang jelas adalah pertama kali adalah kepalanya. Maka ada namanya headline. Ya, oke. Jadi ada headline, foto ilustrasi, body copy, dan baseline atau backline atau slogan. Itu komposisi dari copywriting. Oke, nah ini copywriting ini sebenarnya mengadopsi dari kebiasaan kita dalam membaca koran. Ya. Ketika kita baca koran, ya, yang disebut sebagai headline itu ini headline. Ya, headline itu ini. Lalu foto ilustrasi ya ini foto ilustrasinya. Caption-nya itu di sini. Caption itu yang untuk menjelaskan foto. Ya, lalu body copy itu di sini. Ya. Dan kebanyakan orang, termasuk saya, itu paling males membaca namanya body copy. Ya. Dan ini yang ditiru oleh sosial media, ya, Instagram dan Facebook. Di Facebook itu ada namanya caption, ada namanya foto. Nah, caption itu di sini disebut sebagai body copy, ya, body copy. Dan body copy biasanya jarang dibaca orang, makanya kita harus bisa membuat namanya copywriting yang baik. Nah, ini juga sama ya. Ini majalah Tempo, koran Tempo, ada headline, simpel ya headline-nya, dicari gitu. Caption-nya ya di bawah dari gambar ini, fotonya ini, body copy-nya ini. Ya. Oke. Ini artinya dari majalah dan dari ini biasanya diadopsi ke Instagram dan ke sosial media. Oke, baik. Nah, susun copywriting tadi mulai dari headline. Nah, headline ini diharapkan dia bisa membuat customer menjadi wow. Ya. Jadi ketika kita membuat headline, ya, kita harus membuat mereka bisa menjadi wow. Oke, saya ulangi lagi ya. Tadi ketika kita membuat copywriting ada 3 hal yang paling penting ya. Harus mereka bisa ulang dari mana. Jadi harus fokus, membuat stop, wow,
dan mudah diingat. Ya. Nah, di headline, menurut saya, itu harus membuat mereka jadi wow, dan mereka bisa fokus. Ini kurang satu tambahannya, fokus. Ya, saya tambahin sini, fokus dan wow. Ya. Sehingga membuat seseorang dia stop untuk berhenti gitu ya dari aktivitasnya, dan membuat orang jadi wow, membuat customer, wah oke, bagus nih, wah menarik nih, sehingga dia mau membaca caption kita. Ya, ini headline. Jadi gunakan kata-kata yang bukan basa-basi, gunakan kata-kata yang digunakan customer kita sehari-hari, menjanjikan benefit dan juga ada namanya selling promise. Ya, ada janji-janji yang diberikan di situ. Saya kasih contoh ya. Ini selective headline, ya, seolah-olah ditujukan ke orang tertentu. Ini headline ya, selective headline. Orang pintar minum tolak angin, ya, sudah sering dengar ya. Ya, seolah-olah ditujukan ke orang tertentu. Buat Anda yang masih jomblo, khusus untuk kamu yang suka musik, ya, tadi di grup kita ada yang ini ya, ada yang jasa khusus musik. Ini headline bisa ditiru nih, ya. Selective headline. Fear headline, ini sering dipakai, membangun rasa ketakutan. Senin, harga naik. Ya, iklan-iklan properti masih sampai dengan hari ini ya. Minggu depan, harga naik 2 kali lipat. Nah, itu headline yang membangun rasa takut. Ada namanya question headline. Pertanyaan yang jawabannya sebaliknya. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Ya, ini question headline. Ada juga namanya teaser headline, ya, bikin penasaran, lalu semacam hitung mundur. Ya. Bulan depan Anda akan menyaksikan iPhone 11 dirilis. Nah, ini teaser headline. Yang berikutnya ada claim headline, pernyataan sepihak. Nyamuk sini cuma takut 3 roda. Jadi seolah-olah tuh nyamuknya tuh cuma takut sama 3 roda. Gitu. Ini kan klaim secara sepihak ya. Produk diet yang paling diburu di online store tahun 2018. Nah, ini kan klaim secara sepihak ya oleh si penjualnya. Ada namanya reason why headline. 5 alasan ya, harus coba bakpia kukus Tugu Jogja. Ya, 5 alasan. Reason why. 3 alasan pesan makanan di selera rasa. Ini paling favorit nih, Bapak Ibu ya. Reason why headline. Jadi headline paling atas ya. Karena ketika headline ini membuat orang jadi stop, jadi berhenti. Oh, dia akan jadi fokus kepada iklan kita atau copywriting kita. Question headline ya. Ini mencantumkan kalimat dari tokoh terkenal ya, seperti stay hungry, stay foolish. Ya, ini dari Steve Jobs. Bisa juga headline kita ngambil dari siapapun ya, tokoh-tokoh terkenal. Gimmick headline. Gimmick headline. Ini seperti bayar 1 dapat 2 ya, permainan kata-kata yang menggiring pikiran calon customer. Beli 1 dapat 3. Ya. Potongan hingga 75%. Nah, ini kan gimmick ya. Curiosity headline, membuat penasaran konsumen. Ya. Rahasia menjadi kaya dari bisnis online tanpa harus memiliki produk sendiri. Satu teknik sederhana yang selalu dilakukan top salesman dunia. Ya, membuat orang headline kita ini menjadi penasaran. Ya, jadi tugasnya headline ya adalah membuat customer menghentikan kegiatannya dan fokus pada copywriting kita dan dia melihatnya wow. Ya, di headline. Jadi Bapak Ibu nanti kalau mau mencoba ke produknya masing-masing, ke produk jasanya, coba cari referensi. Ya, dari poin-poin tadi, penjelasan tadi, coba dicari yang sekiranya tujuannya adalah ketika dibaca itu dia jadi, oh oke, dia akan berhenti sejenak dengan pekerjaannya, dengan aktivitasnya, sehingga dia tertarik. Ingat bahwa kita membuat copywriting adalah tujuannya adalah penjualan. Ya.
Oke, jadi copywriting tadi komposisinya ada headline, ada foto ilustrasi, ada body copy, dan baseline, tagline atau slogan. Nah, foto ilustrasi ya dengan visual gitu, itu dia harus menjelaskan headline. Jangan sampai dua hal yang berbeda. Jadi headline-nya bicara tentang A, fotonya juga harus bicara tentang A. Jangan berkebalikan. Karena tugasnya foto itu ya, dia juga harus membuat menjadi fokus dan wow dan mudah diingat. Ya, jadi 3 poin. Jadi foto itu sangat penting di dalam copywriting. Karena dia memiliki 3 peran tadi. Seorang menjadi berhenti atau menjadi fokus, dia akan wow dengan fotonya dan mudah diingat. Ya, tapi harus kita harus mengilustrasikan produk dan jasa kita terhadap copywriting kita. Oke, ada headline, ada foto ilustrasi, dan berikutnya ada namanya body copy. Nah, body copy ini membuat customer ketika dia membaca tuh dia terpana, surprise, ya, wow, ada kejutan-kejutannya. Makanya kalau di Instagram sebaiknya dibagi menjadi 3 ya. Ada surprise 1, surprise 2, ada surprise 3 gitu ya. Sehingga si customer itu dia mau membaca di body copy kita. Ya. Dan di body copy ini kita harus menulis itu supaya dia mau baca sampai dengan alinea terakhir. Karena di body copy ini adalah ada namanya call to action. Mengajak si customer untuk membeli produk kita. Ya, harus ada kalimat ajakan di bagian akhir. Sehingga kita harus membuat kalimat copy itu yang surprising gitu ya. Sehingga dia mau membaca sampai dengan hasil akhir. Karena nanti call to action-nya di bagian akhir. Oke, yang terakhir adalah baseline, tagline atau slogan. Jadi kita membuat tagline atau slogan itu yang kalimat penutup ya, sebagai kalimat penutup yang bersifat rangkuman. Ya, pembaca pasti ya, kita semua pembaca itu ketika membaca Instagram aja mereka kadang nggak ada waktu untuk membaca itu, atau mungkin malas atau mungkin sering dilewatkan. Makanya kalau sedikit kita bicara Instagram kemarin, banyak sekarang menggunakan karusel ya, jadi bisa di-swipe gitu. Harapannya ya dia mau ada engagement ya kepada customer-nya. Ya, makanya buat karusel itu kan butuh waktu ya. Sama juga dengan membuat copywriting ini ya, sehingga si customer harus ada surprise begitu sehingga dia mau membaca yang paling akhir ya. Baca paling akhir harus ada namanya call to action, mengajak si customer untuk membeli produk kita ya. Jadi kita membuat sesuatu hal yang mudah diingat ya. Jadi kalau tidak diingat pasti tidak melekat ya, kalau melekat pasti diingat. Oke, baik, sampai sini mungkin pasti ada banyak pertanyaan Bapak Ibu ya, nanti boleh di kolom Q&A sambil bertanya, karena saya yakin karena pertemuan sekali ini kita hanya membuka wawasan dulu. Ya, saya yakin tidak langsung bisa, karena ini nanti ada butuh diskusi dan pertemuan berikutnya. Ya, saya hanya men-trigger Bapak Ibu untuk, oke, mulai sore ini saya perlu belajar namanya copywriting. Ya, karena yang saya sampaikan ini juga pasti tidak lengkap, perlu ada pembelajaran dan diskusi selanjutnya. Nah, bagaimana memulainya? Ya, oke. Jadi ini tips yang pertama adalah Bapak Ibu temukan namanya USP, Unique Selling Proposition, ya USP dari produk dan jasa dari Bapak Ibu sekalian. Ya, temukan ada di mana. Jadi bisa dilihat dari fungsinya, harganya, servisnya, kualitasnya, eksklusifnya, atau ciri daerahnya, proses pembuatannya, bahannya atau ongkirnya. Produk dan jasa Bapak Ibu itu kira-kira USP-nya ada di mananya? Coba temukan. Wah, Pak, produk saya tidak ada. Jangan sampai tidak ada, harus ada. Ya, jadi tentukan nih. Karena kita sekarang pendekatannya adalah produk ya. Kita sekarang copywriting kita adalah pendekatan dari produknya, bukan dari sisi customer-nya. Tadi saya sampaikan di awal ya. Copywriting ini kita kacamatanya dari sisi produk. Makanya kita ingin menggali keunikan dari produk ini. Ya. Tahap berikutnya kita akan melihat dari kacamata si customer. Ya. Oke, jadi Bapak Ibu temukan nih produk Bapak Ibu ini, jasa Bapak Ibu ini, ya mana yang unik?
Apakah karena pelayanannya? Apakah karena kualitasnya? Apa karena ongkirnya? Ya, ongkirnya gratis dimanapun, kapanpun, bisa juga. Atau karena bahannya? Ya, bahannya itu memang kandungannya ini. Oke. Harus temukan keunikannya. Jangan sampai tidak punya. Kalau tidak punya, berarti harus dibuat keunikannya. Karena kita kan bicara copywriting, kita harus punya ini. Ya, kita bicara produk, berarti kita harus punya namanya keunikan. Nah, setelah kita punya keunikan, kita ambil salah satu. Ambil satu atau tiga, boleh. Ya, satu, dua, atau tiga. Ambil tiga keunikan. Atau satu keunikan juga boleh. Ya, ambil satu keunikan dari produk Bapak Ibu. Bebas, ini saya kasih contoh. Misalnya, ini ambil satu ilustrasi. Misalnya ini ada satu produk, ya. Dia mereknya Sonic Gear, ya. Dia keunggulannya ada di bassnya. Ya. Ada bassnya, ada fitur Bluetooth-nya, ada macam-macam nih. Ya, keunggulan atau keunikan dari produk ini. Lalu saya coba ambil satu aja. Satu keunggulan dari produk ini. Ya, misalnya dari bassnya. Kita ambil bassnya ya. Lalu kita buat copywriting-nya. Positioning-nya Sonic Gear yang bassnya oke banget. Ya, saya cuma ambil satu keunikannya. Sonic Gear bassnya oke banget. Ya, lalu blueprint-nya ingat Sonic Gear, ingat yang oke. Ingat Sonic Gear, ingat bass yang oke banget. Ya. Lalu kita membuat konten idenya, kita buat cerita perbandingan suara. Ya, cerita siapa yang pakai, cerita siapa influencernya. Nah, lalu kita bisa membuat copywriting, bisa membuat slogan, copy gear, bassnya oke banget loh. Ya, bassnya oke banget loh. Oke banget loh. Jadi slogan begini. Cukup dengan satu USP dari produknya tadi, Sonic Gear. Ya, ini pendekatan dengan satu. Ya. Nanti kalau pendekatannya 2 atau 3, cara kerja juga sama. Ya. Jadi ketika kita membuat copywriting, kita ingin ngobrol apa nih? Ya, kita ingin menentukan apa nih USP dari produk kita. Karena kita pendekatannya dari sisi produknya. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua, ada 5 step, ya, 5 step formula. Ciptakan need dan problem pada pembukaan tulisan, ya. Yang kedua, usulkan merek Anda secara elegan. Buatlah big promise, janji besar yang menyelesaikan problem, sertakan proof atas janji yang Anda buat, ya, bisa dalam bentuk foto, dan tutuplah dengan call to action. Ya. Jadi contohnya ini. Bila Anda mengantuk, ya, bila Anda lapar, itu create need, ya, itu namanya create need. Ambil saja Kopiko. Kalau ngantuk, ada need-nya, ambil Kopiko. Kopiko itu adalah call to action. Ya, ambil saja Kopiko-nya. Lalu ada big promise, Kopiko gantinya ngopi. Ya, itu ada big promise. Ya, ini bisa menjadi contoh. Ya, jadi ada 2 tadi tipsnya Bapak Ibu. Jadi setelah ini bisa coba dipraktekkan dengan produk-produk Bapak Ibu, coba cari USP-nya, atau pendekatannya kedua adalah dengan formulanya tadi. Ciptakan need dan problemnya, ya, kebutuhannya apa, atau mereka ada masalah apa, lalu kita buatin copywriting-nya. Dengan cara apa? Ada big promise-nya, ada proof dengan janji dengan gambarnya, ada yang terakhir ditutup dengan namanya call to action. Oke, saya kira itu Bapak Ibu presentasi dari saya, sharing yang bisa saya berikan mengenai copywriting. Dan sebagai penutup, tentunya ketika kadang-kadang kita kesulitan untuk mencari ide, ya. Jadi mencari ide atau mencari gagasan, kita mulai dari mana? Ini saya sampaikan di awal tadi, ketika Bapak Ibu sudah menentukan ideal customer-nya itu siapa, ya, mereka ini baca majalah siapa, lalu kita ingin, atau kita harus mau lihat nih, kita mau menyampaikan pesan ini mau berkomunikasi kepada siapa nih? Ya, kita ingin berkomunikasi kepada anaknya. Nah, berarti kita harus mencari majalah anaknya. Anak-anak ini baca majalah apa? Nah, dari situ kita bisa mendapatkan ide. Ya, jelas ya alurnya ya. Jadi kita sudah tahu ideal customer-nya siapa, lalu orang customer ideal kita ini yang mempengaruhi dia siapa, lalu kita ambil salah satu, misalnya yang mempengaruhi adalah anaknya,
lalu si anak ini baca majalah apa, lalu kita beli majalahnya atau buka majalahnya, dari situ kita bisa mendapatkan konten. Ya, dari konten untuk dibuatin namanya copywriting. Ya, selain majalah juga bisa dari koran. Karena ini penting, karena saya sendiri juga sering ngalami nih, aduh saya mau buat copywriting apa ya? Kok buntu rasanya ya? Apa yang ingin sampaikan? Nah, caranya mulai dari tadi step-stepnya dulu. Oke, baik, kita akan masuk ke Q&A. Silakan Pak Daniel, kita masuk ke Q&A.